أحمد المصطفى سيد المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas rutin kita setiap pagi adalah ngaji. Kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Aqidatul Awam bait ke-15. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Allah dan sifat jaiz Rasul, yang semua jumlahnya ada 50 yang disebut dengan aqaid 50. Sekarang bait ke-15. Tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq fahtanim. Jadi adapun rincian para rasul ada 25. Ada 25 itu yang wajib diketahui bagi setiap mukallaf, maka yakinlah dan ambillah keuntungannya. Jadi jumlah rasul yang wajib diketahui adalah 25. Jadi para rasul Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sangat banyak. Nah, sebagian ulama mengatakan rasul itu mencapai jumlahnya 315. Sedangkan nabi mencapai 124.000. Nah, di antaranya ada yang wajib untuk diketahui dan ada yang tidak wajib diketahui. Kalau kita sebagai orang muslim harus wajib mengetahui jumlah rasul yang ada 25. Hum Adamu Idrisu Nuhun Hud Soleh wa Ibrahim kullah taba. Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim yang masing-masing diikuti berikutnya. Nah, yang pertama adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini mendapat julukan bapak leluhur manusia. Kenapa? Nabi Adam adalah orang yang pertama kali. Kenapa kok disebut bapak leluhur? Kenapa? Kenapa disebut bapak leluhur? Karena Nabi Adam itu keturunannya yang paling yang pertama dan keturunannya yang banyak, makanya disebut bapak leluhur. Yang kedua Nabi Idris adalah merupakan kakek dari ayah Nabi Nuh sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Kalau yang ketiga Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan juga kaumnya dari tenggelam dan disertai badai topan. Hanya saja anaknya tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam akibat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai firman-Nya, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, jadi Nabi Nuh ini sudah berdakwah
berdakwah selama 950 tahun. Nah, beliau Nabi Nuh juga mendapat julukan bapak, dinamakan bapak manusia kedua setelah Nabi Adam, karena keturunan beliau terbesar di seluruh penjuru dunia sejak masanya hingga saat ini. Terus Nabi Hud. Nabi Hud adalah keturunan Nabi dari keturunan Sam bin Nabi Nuh yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad itu apa? Kaum Ad adalah kaum yang mempunyai keahlian dalam bidang arsitektur, pembangunan, dan mereka tinggal di gunung-gunung di daerah Al-Qaf yang terletak di sebelah timur kota Hadramaut di Yaman. Tatkala mereka berbuat dusta kepada Nabi Hud, maka Allah membinasakan mereka dengan angin sorsor, angin puting beliung, sebagaimana dalam firman-Nya, wa amma 'adun fa ahliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkhara 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fadaral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin sorsor. Angin sorsor itu angin puting beliung yang sangat kencang, lagi dingin. Angin yang kencang dan dingin serta keras suaranya, lagi amat kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara beruntun. Maka kamu lihat kaum Ad, pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah laku, tidak berisi apa-apa. Selanjutnya adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah keturunan Sam bin Nabi Nuh. Nabi Soleh ini mendapatkan julukan Sohibul Haqqah, gelar Nabi Soleh, karena beliau mempunyai mukjizat berupa unta. Allah mengutus Nabi Soleh ke kaum Samud, dan mereka kaum Samud adalah kaum yang mempunyai keahlian memahat. Kalau Nabi Hud tadi diutus ke kaum Ad yang mayoritasnya mereka ahli dalam bidang arsitek. Kalau Nabi Soleh ini diutus ke kaum Samud yang keahliannya adalah di bidang memahat gunung menjadi rumah, menjadi tempat tinggal mereka, dibuat dari batu-batu yang dikenal di kota-kota. Nabi Soleh yaitu antara Hijaz dan Syam. Daerah kota antara Hijaz dan Syam. Di sebelah tenggara bumi daerah Madian, yaitu daerah yang bersebelahan dengan Teluk Aqaba. Nah, tatkala kaumnya mendustakan Nabi Soleh, maka Allah membinasakan mereka dengan suara teriakan malaikat Jibril. Fa'amma Thamud fa'ahliku bil-taghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan suara keras yang melewati batas suara. Jadi krungu suara, mari wis habis masa, sudah dibinasakan. Selanjutnya Nabi Ibrahim adalah yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Kalau yang di Amam namanya Azhar Khalili, dan bapak para nabi. Nasab beliau sambung dengan Sam bin Nabi Nuh, dan beliau adalah nabi yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala
taala dari siksaan api Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan selamatkanlah alas Ibrahim." Dan mereka hendak berbuat makar kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Jadi Nabi Ibrahim ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api yang sangat panas menjadi dingin. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman, ketika kita bertakwa, sungguh tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan dan menolong hamba-hambanya yang senantiasa merawat agamanya. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dan membinasakan sesuatu. Kun fayakun, maka jadilah. Gak ono sing gak mungkin bagi pengira. Kadang sesuatu yang kita pikir tidak bisa, akan tapi dengan mudahnya, dengan cara Allah yang bahkan tidak masuk di logika kita, nah itu bisa terjadi. Maka kita kalau kita mampu beriman, bertakwa dengan sungguh-sungguh mengusahakan sebuah keinginan tersebut, maka insyaallah Allah akan mengabulkannya. Kapan itu? Nah, pengiran dengar. Yang pertama yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian adalah keyakinan, yakin. Sampean yakin. Nek sampean yakin, ya pangeran yakin kayak sampean. Tapi nek sampean gak yakin, ya pangeran ya ragu. Lho sing tak kei lho, sing durung siap menerima. Nah, tapi kalau sampean sudah siap, solih ini siap menerima ilmu iki, itu kayak karo pangeran. Soalnya apa? Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Gak mungkin pangeran gaya gini ya gak tiga iman. Selanjutnya, Lutun wa Ismailun Ishaqu kada Ya'qubu Yusuf wa Ayyub ihtada. Selanjutnya Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Ibrahim, yang mendapatkan julukan Khalilullah. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan siapa? Khalilullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini di mana telah hilang dari raut wajah kaumnya rasa malu. Nah, di kaum Nabi Lut ini gak duwe sungkan karena mereka mendatangi kaum lelaki yang sejenis, homoseks, bukan wanita yang lain jenisnya. Dan Allah membinasakan mereka dengan cara negeri mereka yang di atas dijadikan di bawah, dibalik dan dihujani dengan batu dari tanah. Dan Allah menyelamatkan Nabi Lut beserta pengikutnya kecuali istrinya yang dibinasakan beserta orang-orang yang telah dibinasakan. Sesuai dengan firman-Nya, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas jadi di bawah,
dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Allah, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Nabi Lut, wa Ismail, dan Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim adalah yang ibunya bernama Hajar. Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim. Allah mengutus ke kabilah Yaman dan kabilah Amalik. Kata Amaluk yaitu kabilah yang orang-orangnya tinggi, tegak atau gagah. Orang Amalek ini bertempat tinggal di Jazirah Arab dari arah Syam. Kemudian mereka tersebar di berbagai arah setelah Nabi Ismail mengeluarkan mereka, mengusir mereka. Selanjutnya adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra Nabi Ibrahim, juga berarti saudaranya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak ini putra Nabi Ibrahim dari istri yang namanya Sarah. Sedangkan Nabi Ismail adalah putra dari Hajar, Dewi Hajar. Dayang yang diterimanya sebagai hadiah dari Raja Namrud. Tentang Nabi Ishak ini tidak dikisahkan dalam Al-Quran kecuali dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah ayat 69 sehingga 74 dari surat Hud seperti berikut. Ayatnya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Ayat sampai ayat 74. Itu dalilnya yang mengisahkan tentang Nabi Ishak. Selanjutnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Allah mengutusnya sebagai nabi ke kaum An'am. Itu adalah Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Jadi dari setiap Rasul, setiap utusan itu mempunyai ujian sendiri-sendiri. Nah, di sini yang bisa kita ambil adalah Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi sampai anaknya oleh ujian teko pangeran, ya kudu diterima, kudu sabar. Lah itu yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan mengapa kok demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wong nek sabar mesti oleh hadiah teko pangeran. Sampeyan teni sampeyan oleh ujian, sampeyan sabar ya. Contohnya kayak Mas Azhar, disabari ya, akhirnya ya lulus lagi. Nah, rencana revisi bolak-balik, tapi disabari, diteladeni, akhirnya ya lulus. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala itu yakin dengan sampean bahwa sampean akan bisa mampu melewati semuanya. Jadi ketika Allah mampu mengabulkan doa-doa kita, berarti Allah lagi menunjukkan kekuasaannya. Akan tetapi ketika Allah belum mengabulkan doa-doa kita, nah di situ Allah masih ingin melihat, masih kangen karo sampean, melihat kesungguhan sampean. Jadi Allah sik kewangen ambek sampean.
Si kangen dongo-dongoe sampean. Nah itu, nek dongoe sampean belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa, tapi malah lebih dongoe sing luwih. Dongo sing temen, luwih temen. Nah, ketika sudah waktunya Allah akan mewujudkan semuanya. Kun fayakun, maka jadilah. Untuk pertemuan kali ini sampai 10 dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.